Kisah yang pertama ya, bagaimana mereka bertanya kepada Yesus, lalu Yesus jawab dengan apa? Pertanyaan. Dan kenapa? Kalau kita lihat ya, memiliki pertanyaan atau mengajukan pertanyaan itu ada kuasanya, saudara. Ada kuasa, the surprising power of question ya. Pada saat ini artikel yang katakan ya banyak manusia tahu. Jadi Anda itu orang pandai itu bukan hanya kalau Anda bisa menjawab pertanyaan, ya. Tapi pada saat Anda bertanya dan memiliki pertanyaan yang tepat, dengan kata lain ya, bukan yang tidak tepat. Jadi pertanyaan yang tepat. Nah, ini ada satu pepatah Tiongkok kuno katakan dia yang mengajukan pertanyaan, he who ask a question is a fool for 5 minutes. Dia mengajukan pertanyaan adalah orang bodoh selama 5 menit mungkin. Ya, kelihatannya, kok nggak tahu apa-apa nih orang ya. Oke lah, selama 5 menit aja. Penanya tersebut kelihatan seperti orang bodoh. Tetapi dia yang tidak mengajukan pertanyaan, itu akan tetap bodoh selamanya. He who does not ask a question remains a fool forever. Jadi pertanyaan ini sangat apa? Sangat penting. Mengajukan pertanyaan itu sangat penting. Jadi yang lebih menarik adalah bagaimana kalau saya bertanya, lalu gantinya Anda menjawab, Anda balik bertanya. Jadi ini adalah pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lainnya? Kenapa pertanyaan awal itu ditanyakan dengan pertanyaan berikutnya atau pertanyaan lanjutan yang seharusnya orang yang jawab? Nah, tadi saya otak-atik sedikit ini ChatGPT ya. Saya tanya, kenapa ini dalam apa? Dalam berkomunikasi, dalam teknik berkomunikasi, kenapa ada orang yang pada saat saya bertanya, kok dia balik bertanya kepada saya? Bikin bingung. Tapi ini poinnya. Kenapa? Ada 4 poin. Ada 4 poin kenapa seringkali ada orang-orang yang menjawab pertanyaan Anda dengan pertanyaan lainnya. Ya. Nah, ini pertama, itu untuk klarifikasi. Untuk klarifikasi. Orang tersebut orang yang Anda tanyai tersebut lalu balik bertanya kepada Anda, orang tersebut mungkin menginginkan lebih banyak detail atau konteks daripada pertanyaan Anda sebelum memberikan jawaban yang tepat. Misalnya, jika Anda menanyakan sesuatu yang kurang jelas, mereka mungkin akan menjawab dengan pertanyaan agar Anda dapat mempersempit pertanyaan Anda tersebut. Lebih apa? Mempersempit. Mungkin pertanyaan itu terlalu luas. Jadi dipersempit. Jadi klarifikasi. Orang bertanya balik karena perlu klarifikasi. Orang bertanya balik kepada Anda karena ada untuk dapat merefleksikan. Supaya Anda apa? Merefleksikan pertanyaan Anda yang pertama. Teknik ini dapat menjadi cara untuk mendorong pemikiran yang lebih mendalam. Dengan mengajukan pertanyaan berikutnya sebagai balasan pertanyaan Anda, mereka membantu Anda untuk merenungkan pertanyaan awal Anda dan berpotensi sampai pada kesimpulan Anda sendiri. Jadi Anda bertanya, Anda menghendaki jawaban, tapi gantinya dapat jawaban, orang itu bertanya, supaya Anda dapat apa? Berpikir, oh iya. Dan itulah yang apa Anda pikirkan, itulah jawabannya. Itu supaya Anda dapat merefleksikan pertanyaan Anda sendiri. Kenapa orang juga yang berikut poin poin ketiga. Kenapa orang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Yang ketiga, kontrol. Ada yang mengontrol ya. Beberapa orang mempergunakan pertanyaan balik untuk mengarahkan percakapan atau mempertahankan kendali atas percakapan tersebut. Seorang politisi atau negosiator sering menggunakan taktik ini untuk menghindari memberikan jawaban langsung sambil mengarahkan percakapan ke arah yang diinginkan oleh orang tersebut. Jadi itu poin ketiga. Untuk supaya kontrol diskusi, kontrol tema pembicaraan itu dikuasai oleh orang yang kedua ini. Gantinya Anda yang bertanya. Itu tekniknya, itu teknik yang ketiga. Poin yang keempat, kenapa orang seringkali menjawab pertanyaan dengan pertanyaan itu adalah metode daripada Socrates. Kalau Anda mempelajari filsuf Yunani yang bernama Socrates, dia biasa begitu. Ada yang bertanya, apa ini arti, apa ini kebijaksanaan? Wah, menurut kamu ini gini. Jadi tanya balik. Socrates itu punya teknik begitu. Nah, ini sebabnya di sini dikatakan bahwa teknik pengajaran ini mendorong pembelajaran melalui pertanyaan yang menumbuhkan pemikiran kritis. Ini adalah metode yang digunakan Socrates untuk membantu orang mengungkap pengetahuan melalui dialog. Nah, pertanyaan saya sekarang, siapa kelompok umat manusia yang sering kali menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Orang Amerika kah? Orang Indonesia kah? Ya, orang Afrika kah? Orang apa kira-kira? Di dalam dunia ini yang terkenal, yang sering kali menjawab satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya adalah orang Yahudi, saudara. Orang-orang Yahudi itu adalah
Ya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan adalah ciri khas tradisi Talmud Yahudi. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi di Amerika ini banyak sekali ya. Kalau Anda berdialog dengan mereka, aduh, saya sering bertemu dengan mereka. Terus terang ya di taman ya, sering kalau bertemu teman sekerja istri saya dulu orang Yahudi. Pada saat saya bertemu dengan suaminya, pada saat kami berdialog, dia suka bertanya. Saya tanya, dia tanya balik. Ikan itu adalah di dalam darah daging mereka, dalam darah daging orang Yahudi. Kenapa? Karena bagi mereka cara ini, menurut ini buku ya, buku yang ditulis, diedit oleh Lewis Anon Libby Hennig, ya, yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, contemporary psychoanalysis and Jewish thought. Dia katakan apa? Bagi orang Yahudi, cara ini akan memperjelas pertanyaan atau membantu seseorang untuk menemukan pertanyaan yang tepat. Jadi kalau Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, itu agar supaya orang yang bertanya yang pertama itu, para pemimpin agama itu tahu nggak mereka itu pertanyaannya mereka itu sendiri. Kata lainnya. Tapi kembali. Jadi memiliki pertanyaan itu sudah adalah satu hal yang penting ya untuk dapat mengajukan satu pertanyaan. Ada satu statement yang ditulis oleh C.G. Jung, dia katakan apa? Mengajukan pertanyaan yang tepat sudah merupakan setengah dari solusi suatu masalah. Suatu masalah. Dalam satu artikel ya, Anda bisa lihat Google dia punya artikel ini, tapi poin pertama yang dikatakan sini, answering question with question, ada dua alasan mengapa kita perlu tidak khawatir saat orang menjawab pertanyaan kita dengan lebih banyak pertanyaan. Kenapa? Jangan khawatir. Kenapa? Karena sebagian pertanyaan awal yang Anda ajukan itu mungkin tidak optimal. Jadi kalau dia bertanya kembali, itu membantu kita seperti tadi seperti saya sudah sampaikan dari ChatGPT itu, dari artificial intelligence, supaya kita dapat mengklarifikasi, supaya kita dapat memiliki satu pemahaman yang lebih tepat ya. Jadi jangan khawatir kalau orang ingin supaya kita lebih optimal pertanyaan kita. Atau yang kedua, poin kedua, pertanyaan lanjutan itu adalah penting. Pertanyaan lanjutan itu penting. Artinya pertanyaan Anda harus tepat. Jawaban juga akan tepat kalau Anda memiliki pertanyaan yang tepat. Tidak heran, satu pepatah katakan atau satu statement katakan bahwa pengetahuan adalah memiliki jawaban yang benar. Knowledge is having the right answer. Itu pengetahuan, tapi semua orang bisa. Semua orang gampang memiliki pengetahuan. Karena Anda memiliki jawabannya apa? Yang benar, itu kalau Anda memiliki pengetahuan. Tapi berikutnya, kecerdasan itu adalah pada saat Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat. Dan yang lebih tinggi lagi adalah ini. Yang ketiga ini. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah knowing when to ask the right question. Kebijaksanaan adalah mengetahui kapan harus mengajukan pertanyaan yang tepat. Ya, kapan dapat mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, kembalilah kita kepada satu peristiwa yang tadi kita sudah lihat ya. Pada saat para pemimpin agama datang kepada Yesus, lalu Yesus jawab tidak langsung. Yesus jawab dengan pertanyaan ya. Yesus jawab dengan pertanyaan. Nah, biasanya Yesus itu kalau ditanya itu dia jawab. Pada umumnya Yesus jawab. Hanya ada 2 kali pada saat dia ditanya dia tidak jawab. Dan cukup menarik karena kedua pertanyaan yang tidak Yesus jawab ini adalah sesuatu yang dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saudara dan saya. Sangat berharga. Kenapa? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang Yesus jawab, misalnya ada yang datang pada Yesus dalam bertanya, ya, murid-murid Yohanes Pembaptis punya murid bertanya kepada Yesus ya, dia suruh, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti-nantikan orang lain? Yesus jawab dengan apa? Tindakan-tindakannya. Dia beritahukanlah kepada Yohanes Pembaptis jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Jadi Yesus jawab. Ya, pada saat dalam Matius 18 ayat 1, ya, murid-murid Yesus datang, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus jawab. Yesus jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian dalam Matius 18 ayat 1, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama kami harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Wah, Yesus katakan 70 kali 7. Atau banyak, tidak terbatas. Jadi ada begitu banyak pertanyaan yang Yesus jawab. Ya. Matius 19 ayat 16, seorang datang pada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus jawab. Yesus jawab. Kemudian dalam Markus 12:14, orang-orang datang berkata kepadanya, apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Yesus jawab. Semua ini Yesus jawab. Anda bisa lihat jawabannya. Markus 12:23, pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Ya, orang-orang Farisi dan Saduki tanya. Yesus jawab.
Semua pertanyaan ini Yesus jawab, tapi ada dua pertanyaan. Dan ini yang kita lihat salah satu dari kedua itu adalah ini. Mereka bertanya. Ini adalah satu pertanyaan yang Yesus tolak untuk jawab, saudara. Terus terang saja, saya pernah khotbahkan pembahasan kita malam hari ini, saya pernah khotbahkan ya di Jemaat Vistak. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau kita sering dengar lagu yang kedua kali Anda dengar pun lagu, oke. Apalagi kalau pembahasan seperti begini, supaya lebih ingat begitu ya. Ya, mari kita lihat kembali ya. Pertanyaan yang Yesus tolak untuk jawab ini dalam Markus 11 ayat 27 sampai 33 ya. Murid-muridnya tiba pula di Yerusalem ketika Yesus jalan dalam halaman bait suci, datanglah imam-imam kepala ahli Taurat tua-tua, dia bertanya, dengan kuasa manakah? Kuasa kamu itu siapa? Dan katakan, kamu itu siapa? Kuasamu itu kuasa apa? Jadi pertanyaan itu direct kepada Yesus. Ya, siapa dia? Kuasa apa? Dengan kuasa manakah engkau melakukan yang kemarin ya? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Lalu jawab Yesus. Kita sudah baca ayat. Jawab Yesus, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa. Ini pertanyaan kembali dengan kuasa-kuasa. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Pertanyaannya apa? Pertanyaan Yesus. Ya. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya. Yesus bertanya, berikan aku jawabnya. Ya, lalu mereka mulai berdebat, waduh, mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, waduh, jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kalau dari sorga. Kalau kamu tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis, kamu juga tidak akan percaya kepada aku yang dari sorga. Dengan kata lain. Ya. Tapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut pada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Kalau mereka katakan Yesus dari manusia, maka ya, itulah yang menjadi masalah tentang baptisan. Bukan Yohanes Pembaptis, kalau dikatakan dia dari manusia. Jadi itulah sebabnya. Lalu akhirnya mereka katakan apa? Lalu mereka, ayat 33. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Kami tidak tahu jawabannya. Sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu, karena mereka juga ada yang dibaptis. Mereka tahu Yohanes itu, kuasa Yohanes untuk membaptis, itu kuasa dari sorga. Makanya mereka mau untuk dibaptis. Tapi mereka nggak mau mengakui kuasa tersebut karena itu akan menjawab sendiri pertanyaan mereka bahwa Yesus mendapatkan kuasa dari sorga. Mereka tahu itu Yesus punya kuasa dari sorga. Tidak mungkin ada orang menyembuhkan orang lumpuh, orang kusta, orang itu kalau bukan kuasa dari sorga. Tidak mungkin orang memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Yesus kalau bukan dari sorga. Ya, kalau bukan dari sorga. Nah, ya, mereka katakan, oh mungkin dari setan. Oh, Yesus ingat pelajaran kita lalu, Yesus katakan, oh, kalau dari setan maka masa setan hantam setan? Ya. Kenapa Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan? Nggak mungkin dong. Jadi itulah sebabnya mereka seharusnya tahu bahwa kuasa Yesus itu dari apa? Dari sorga. Tapi mereka nggak mau bilang. Mereka nggak mau. Maka kata Yesus pada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Bayangkan saudara. Kalau saya aja mungkin belum Yesus ya, baru pendeta biasa. Wah, kalau orang tanya, pendeta Rantun dengan kuasa siapa nih bisa menyembuhkan ini? Waduh, kalau saya mungkin istilahnya ya, orang yang mau menonjolkan diri saya, itu, oh saya dong, saya kan pendeta nih, dapat kuasa dari sorga nih saya. Saya akan proklamasikan kuasa dari mana nih saya dapat ini dengan kata lain ya. Tapi kok Yesus enggak mau ya? Ada dua pertanyaan yang Yesus tidak pernah jawab. Ini yang pertama. Yang kedua itu kapan? Yang kedua itu pada saat dia berada di depan Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus bilang, oh iyalah. Enggak. Yesus tidak menjawab. Yesus diam. Tidakkah engkau memberi jawab? Ayat keempat, Markus 15 ayat 4. Pilatus kata, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Ya. Pada saat Yesus ditanya, kamu itu siapa? Dengan kuasa apa kamu itu? Yesus diam. Yesus diam. Kenapa Yesus diam? Tapi poinnya, walaupun Yesus diam, semua pertanyaan yang Yesus tanyakan, yang tadi saya sudah sebutkan, semua pertanyaan yang Yesus jawab, maupun pertanyaan yang Yesus tidak jawab, membuat orang yang bertanya heran. Takjub. Itulah Yesus kita ya.
Jadi bukan hanya kalau kita, kalau saya sudah bisa menjawab sekalipun, waduh itu yang membuat kita bangga, bisa menjawab pertanyaan. Tapi Yesus dengan tidak menjawab saja, orang bisa takjub, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus selalu dapat menjawab pertanyaan supaya orang takjub kepada kita. Enggak. Pilatus merasa heran. Kenapa? Kenapa dua pertanyaan ini tidak mau dijawab oleh Yesus? Kenapa? Pertanyaan para pemimpin, dengan kuasa manakah engkau melakukan halal itu? Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman, ya. Markus 11 ayat 15, 16. Ya, tidak memperbolehkan. Waduh, kan itu kan hebat sekali kuasa orang yang mengusir para pebisnis. Tidak memperbolehkan mereka bawa masuk ke dalam halaman bait suci. Ya. Kok bisa Yesus melakukan hal tersebut? Kok orang-orang turut? Ya, bayangkan kalau istri saya saya ini pendeta di Fisdak. Saya pendeta Fisdak. Lalu tiba-tiba ada pembicara-pembicara tamu datang di gereja di Fisdak. Lalu pembicara tamu katakan, "Aduh, pendeta Rantung nih salah nih ajaran di sini. Apa yang pendeta Rantung buat di jemaat Fisdak ini salah nih. Ini mestinya mejanya di sini, diaturlah semua itu gereja tersebut." Mungkin saya akan berpikir, nih siapa nih orang ini? Datang langsung mau atur-atur Fisdak nih. Ya. Kita langsung mempertanyakan, ini otoritasnya dari mana? Apa dia utusan General Conference? Loh, dia kan bukannya dia pendeta dari Indonesia. Siapa dia sih? Dia belum kenal saya ini siapa. Belum tahu saya ini siapa. Jadi, tapi coba kita lihat. Pada saat Yesus berdiam, itu adalah pada saat dia ditanyakan secara langsung, kamu itu punya kuasa kamu itu kuasa apa? Yesus nggak mau tonjol-tonjolkan kuasanya. Dia nggak mau bilang, nggak tahu saya ini siapa. Mau kamu tahu siapa ini saya? Ini saya bilangin. Yesus nggak begitu, ya. Walaupun sesungguhnya dia memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Dia memiliki kuasa atas alam. Dia memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Dia memiliki kuasa atas penyakit dan kematian. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dia memiliki kuasa saat otoritas untuk mengutus murid-muridnya. Iya, dia berikan kuasa. Ya, ia memanggil, Markus 6 ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua, ia memberi mereka kuasa. Ia punya kuasa, tapi masalahnya dengan Yesus, dia tidak pernah memberitahukan, menggembar-gemborkan kuasanya. Nggak pernah dia bilang, aku ini anak Allah. Ya? Nggak pernah dia bilang gitu. Nggak pernah dia bilang, kamu nggak tahu nih, saya ini warga negara Amerika nih. Kalau Anda berani macam-macam dengan saya atau apa, itu bukan saya, tapi pokoknya ada orang mungkin bilang begitu, ya. Saya punya green card nih, nggak tahu kalian, saya punya green card, ya, dan lain sebagainya. Kita suka sekali untuk menonjolkan siapa kita dengan kuasa kita berdasarkan kedudukan kita saat ini, kedudukan kita masa lalu, kedudukan kita yang kita cari di depan. Kita mau tonjolkan kuasa tersebut. Yesus tidak tonjolkan kuasanya, walaupun kuasanya itu nyata dalam setiap tindakan. Ya. Yang dikatakan tentang Yesus adalah apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 68. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia memiliki kuasa dari Allah. Serupa dengan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, membuat dirinya, bahasa Inggris lainnya, mengosongkan dirinya, melainkan telah membuat dirinya tanpa reputasi. Kita di dalam dunia ini saat ini, saudara, kita berlomba-lomba untuk menunjukkan reputasi kita, kuasa kita. Ya? Belum kenal saya, belum tahu saya ini siapa. Ya? Itu kita. Tapi Yesus nggak begitu dia. Ia mengosongkan dirinya, membuat dirinya tanpa reputasi, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya pada saat dia ditanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Siapa yang memberikan kuasa kepadamu sehingga engkau melakukan hal itu? Apakah engkau Raja Yahudi? Pertanyaan berikutnya. Yesus tidak mau menonjol-nonjolkan dirinya. Siapa dia? Siapa dia? Ingat pada saat dia menyembuhkan banyak orang Messianic secret, dia bilang ke orang, jangan bilang-bilang. Beda dengan kita, ya. Bilang-bilang dong saya, supaya pencitraan saya itu semakin sempurna. Kalau saya digembar-gemborkan, saya sudah bisa bikin ini. Ini saya punya resume, ini saya punya CV, ini semua apa yang saya sudah buat. Supaya orang tahu saya itu siapa. Dengan kuasa siapa saya telah melakukan ini dan itu. Tidak dengan Yesus kita.
Yesus kita tidak memiliki kuasa untuk menonjolkan dirinya. Ya. Ya. Jadi ditanyakanlah, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Lalu Yesus jawab, dengan hal apakah Yohanes Pembaptis membaptis? Kuasa apa? Kuasa sorga atau kuasa manusia? Anda tahu kenapa Yesus tidak jawab? Yesus tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, karena mungkin ya kerendahan, saya sudah bilang tadi ya, kerendahan hati daripada Yesus. Kerendahan hati daripada Yesus. Yang kedua, karena kalaupun dia bilang kuasa dari sorga, itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh orang-orang apa? Oleh orang-orang pemimpin-pemimpin agama tersebut. Kalau dia menjawab, ya aku Raja Yahudi kepada Pilatus, itu tidak akan diterima oleh apa? Tidak akan diterima oleh apa? Pilatus. Buat apa kita menjawab pertanyaan walaupun jawaban kita itu adalah hal yang benar, tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada buahnya, seperti pelajaran kita tadi malam. Ya. Kalau kita mengajukan sesuatu yang tidak berbuah, tidak ada gunanya, buat apa kita jawab? Buat apa kita buat? Dan itu yang kita lihat dari Yesus. Dia tidak jawab. Karena pemimpin agama itu tidak akan mengerti, dan kalaupun dia jawab, mungkin kenapa kalaupun pendeta kan kalau dia jawab, oh kuasaku itu dari surga, itu kan untuk menguatkan murid-muridnya. Tetap saja murid-muridnya itu belum mengerti. Kapan, pertanyaannya, kapan Yesus baru betul-betul menyatakan kuasanya itu dari sorga? Kapan itu terjadi? Dan kepada siapa itu manfaatnya? Kepada para pemimpin agama? Tidak. Tetapi pada saat dia pada akhirnya mengakui kuasanya itu dari sorga, itu terjadi setelah kebangkitannya. Setelah terjadi secara sempurna kuasa sorga itu berlaku dalam diri Yesus. Dia mati dan dibangkitkan. Baru setelah itulah dia mengakui secara terbuka, secara umum, secara publik bahwa dia kuasanya dari sorga. Tetapi walaupun dia mengakui kuasanya dari sorga, tetapi kita lihat tujuannya juga tetap tujuan yang memiliki bukan untuk meninggikan dirinya sendiri. Bukan untuk meninggikan dirinya sendiri. Kapan itu terjadi? Itu terjadi dalam Matius 28 ayat 18. Setelah Yesus bangkit dan kembali bertemu dengan murid-muridnya, Yesus dalam Matius 28 ayat 18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku. Nah, baru ini dia bilang. Baru dia jawab tuh pertanyaannya para pemimpin agama. Kamu kuasa apa kamu? Kuasa surga atau kuasa manusia tuh kamu melakukan hal-hal yang kemarin kamu buat? Ini baru dijawab Yesus saat ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Waduh, bukan hanya sorga tapi juga bumi. Segala kuasa kepadaku. Yesus ingin membuat ini supaya sombong. Wah, kamu sekarang udah lihat kan saya udah dibangkitkan. Nah, sekarang ini kuasa aku itu udah nyata. Makanya kalian sujudlah sama aku. Bukan begitu, saudara. Pada saat Yesus bilang ini, bukan untuk menyombongkan dirinya. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Mari kita terus baca. Ini, tolong lihat, Matius 28 ayat 18. Kenapa Yesus bilang ini? Ya boleh dikatakan terpaksa. Kenapa terpaksa? Ayat 17, ayat sebelumnya, Matius 28 ayat 17 katakan apa? Ketika melihat dia, murid-muridnya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Matius 28 ayat 17, katakan murid-murid Yesus yang melihat Yesus sudah dibangkitkan kembali, mereka menyembahnya, tapi saat mereka menyembah masih juga ragu-ragu. Aduh gimana nih? Banyak tentunya keraguan-keraguan. Bukan lagi mempertanyakan Yesus itu anak Allah atau apa tidak. Tapi mereka masih memiliki keraguan. Aduh, gimana nih sebagai pengikut Tuhan? Bagaimana akhir kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang ragu-ragu. Dan karena mereka ragu-ragu itulah sebabnya karena keraguan-raguan mereka, disitulah mereka Yesus ingin kuatkan. Apa yang Yesus katakan dalam ayat 18? Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh sebab itu, kamu semua, termasuk yang ragu-ragu. Ayat 19, ini ayat yang sering kita baca nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku dengan kuasa yang dari sorga dan bumi, aku menyertai kamu. Yesus bukan bilang dengan kuasa sorga dan bumi supaya kamu tahu siapa aku. Bukan. Supaya dengan kuasa dari sorga dan bumi tersebut, kamu akan disertai. Aku menyertai kamu.
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah pelajarannya, saudara ya. Pada saat kita terjebak ingin melihat siapa di antara kita yang lebih berkuasa di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, kita jor-joran untuk melihat siapa yang lebih berkuasa. Yesus sendiri yang sangat berkuasa, memiliki kuasa di sorga dan di bumi, nggak pernah mau tonjol-tonjolkan kuasanya. Dan kalaupun kuasanya itu diberikan untuk menguatkan orang lain, saudara, untuk memberikan kekuatan orang kepada orang. Saya berdoa, kiranya kita memiliki kerendahan hati Yesus yang tidak pernah menjawab. Ya, pada saat dia ditanya, siapa kamu? Kuasa apa yang kamu miliki? Tapi biarlah saat ini kita semua menyadari, kita dapat memiliki kuasa sorga dan di bumi. Tetapi kuasa Yesus Kristus yang ada pada kita, itu harus kita gunakan bukan untuk meninggikan diri kita, tapi digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk datang kepada Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus.